searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm awake. Akhirnya ketahuan kan siapa yang melakukan pencitraan di masa-masa jabatan Anies Baswedan, yaitu yang tinggal menghitung bulan. Malah kena hukuman oleh PT UN, yaitu untuk menurunkan UMP di DKI jadi 4,5 juta. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar 7. Maksud hati mengambil hati buruh DKI, gagal. Makanya Anies Baswedan, kebijakan itu logikanya dulu, jangan cuma main pencitraan, kan malu jadinya. Kalau nggak salah sih, kemarin itu Anies Baswedan ketika ada demo buruh, Anies Baswedan akhirnya menyetujui, yaitu menaikkan upah 5,1%, yaitu tanpa kompromi dengan para pengusaha dan bahkan juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Akhirnya pun para pengusaha menggugat dan akhirnya juga dimenangkan oleh pengusaha tersebut. Ya karena apa? Anies menaikkan gaji buruh, tetapi lagi-lagi yang kena kan para pengusaha, karena para pengusaha itu yang menggaji mereka, bukan Anies Baswedan. Coba kita lihat berita selengkapnya ya. Nah, di sini dari detik.com, alasan PT UN hukum Anies turunkan UMP DKI jadi 4,5 juta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menurunkan UMP DKI Jakarta 4,6 juta menjadi 4,5 juta. Apa alasannya? Putusan itu diketok pagi ini oleh Ketua Majelis Eko Yulianto dengan anggota Elviani dan Novi Dewi Cahyati duduk sebagai tergugat sebagai pihak salah satu DPP Apindo DKI Jakarta. Penggugat menggugat Anies, yaitu keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu disebut UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 4.641. Terbukti bahwa penerbitan objek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya. Demikian bunyi putusan PT UN Jakarta yang didapat detik.com pada Selasa 12 Juli. Mengapa PT UN Jakarta menyebut SK Anies cacat yuridis? Berikut pertimbangan majelis. Hanya melalui rapat, bukan melalui sidang pleno atau setidaknya melalui sidang Dewan Pengupahan. Rapat tanggal 1 Desember hanya dihadiri 4 orang unsur pekerja, hanya dihadiri 2 orang unsur pengusaha. Rapat tanggal 2 Desember secara Zoom online hanya dihadiri 20 orang. Tidak terdapat angka besaran upah yang diusulkan oleh masing-masing. Ya seperti itulah, Anda selengkapnya bisa baca di detik.com alasan PT UN hukum Anies turunkan UMP menjadi 4,5%. Begitu juga dengan nama jalan ya. Nama jalan juga tergesa-gesa tanpa perundingan, bahkan RT, RW kelurahan pun juga tidak diajak rundingan atau rapat. Yaitu terkesan sepihak lah. Tiba-tiba langsung diubah nama jalan seperti itu. Itu kan menurut saya aneh, apalagi nama jalan seharusnya ya dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru warga karena nama jalan tersebut. Dan ini juga alasan PT UN hukum Anies ternyata ya seperti itu. Ya tidak ada rapat pleno atau semacamnya lah. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Dia mah gitu, apa aja dijabanin. Ngemil-ngemil. Naik turun deh kayak anu aja. Ayo anu apa yo, zong. Uratnya udah putus bang. Sing penting yakin dibully. Akal pikirannya sudah kebalik-balik. Yang penting jadi bahan trending di sosmed. Dia mana punya logika bang? Dia punya logika terbalik. Padahal yang sering dianggap pencitraan adalah Presiden Joko Widodo. Kalau Presiden Joko Widodo jelas, kalau turun ke jalan memang mendengar keluhan masyarakat, keluhan warga. Apa yang kurang diperbaiki, apa yang rusak diperbaiki. Tapi beda lah, sangat beda sekali dengan Anies Baswedan. Ini menurut saya benar-benar pencitraan menurut saya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta untuk menurunkan UMP DKI Jakarta 4,6 juta menjadi 4,5 juta. Apa alasan majelis hakim? Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Eko Yulianto dengan anggota Elviani dan Novi Dewi Cahyati.
duduk sebagai tergugat sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Penggugat menggugat Anies yaitu keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu disebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 4.641. Terbukti bahwa penerbitan objek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya. Demikian bunyi putusan PT UN Jakarta yang didapat detik.com pada Selasa 12 Juli 2022. Mengapa PT UN Jakarta menyebut SK Anies cacat yuridis? Berikut pertimbangan majelis hakim. 1. Hanya melalui rapat, tidak atau bukan melalui sidang pleno atau setidaknya melalui sidang Dewan Pengupahan. 2. Rapat tanggal 1 Desember 2021 hanya dihadiri 4 orang unsur pekerja, hanya dihadiri 2 orang unsur pengusaha, yaitu Ketua Kadin dan Ketua Apindo DKI Jakarta, sehingga rapat pada tanggal 1 Desember 2021 hanya dihadiri total sebanyak 6 orang dari unsur pekerja dan pengusaha. Rapat tanggal 2 Desember 2021 secara Zoom online hanya dihadiri 20 orang, di mana unsur pekerja yang hadir ada 6 orang dan unsur pengusaha yang hadir ada 2 orang dari total 30 orang anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana keputusan Gubernur nomor 838 tahun 2019 tentang keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi periode 2019 hingga 2022. Tidak terdapat angka besaran upah yang diusulkan oleh masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Tidak terdapat berita acara sidang. Tidak terdapat rekomendasi Dewan Pengupahan kepada tergugat. Tahapan proses yang dilakukan sebelum terbitan objek sengketa di atas tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 28 ayat 1, 2 dan pasal 29 ayat 1 serta pasal 71 ayat 2A dan pasal 76 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan JO pasal 35 ayat 2 dan pasal 35 ayat 4 serta pasal 36 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2021 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Pengupahan dan tata kerja Dewan Pengupahan beber majelis. Kesalahan lain adalah UMP ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan. Maka yang dijadikan acuan menghitung adalah tanggal ditetapkannya keputusan, bukan tanggal mulai berlakunya keputusan. Oleh karena objek sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya dalam arti tidak sesuai waktu ditetapkannya dengan peraturan perundang-undangan, maka objek sengketa juga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena asas ini menghendaki agar setiap keputusan in casu objek sengketa harus didasarkan kepada landasan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak ejek konsisten. Di mana konsisten berdasar peraturan perundang-undangan harus mencakup aspek wewenang, substansi maupun prosedur keputusan, sedangkan objek sengketa in casu selaras dan berdasar hukum dari aspek wewenang dan substansi, namun cacat yuridis dan prosedur penerbitannya.